Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sobat Sigma. Kali ini kita akan bahas mengenai materi TWK, yaitu penyimpangan terhadap konstitusi. Ada berbagai penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 periode tahun 1945 sampai 1949. Kekuasaan presiden tidak terbatas. Masa awal proklamasi dianggap sebagai masa peralihan, sehingga pada masa ini kekuasaan presiden sangat luas. Selain menjalankan kekuasaan eksekutif, presiden juga menjalankan kekuasaan MPR dan DPR. Yang kedua, di samping presiden, hanya ada wakil presiden dan KNIP sebagai pembantu presiden. 3. Pergantian sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Hal ini menjadikan para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Penyimpangan terhadap UUD RIS atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949. Penyimpangan bentuk negara, yaitu bentuk negara serikat, bertentangan dengan konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Pergantian UUD 1945 menjadi UUD Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS. Pemerintahan parlementer tidak sesuai dengan semangat UUD 1945. Penyimpangan terhadap UUD S atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Persaingan tidak sehat. Dengan ditetapkannya demokrasi liberal ditafsirkan sebagai kebebasan mutlak bagi setiap individu dan partai politik, sehingga timbulnya persaingan tidak sehat yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadi instabilitas nasional akibat dari sering bergantinya kabinet, sehingga program-program yang disusun sebelumnya tidak berjalan. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 periode 1959 sampai 1965 atau Orde Lama. Presiden membubarkan DPR. Presiden membubarkan DPR karena tidak menyetujui RAPBN yang disusulkan pemerintah. Penetapan pidato presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita atau Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol menjadi GBHN yang bersifat tetap oleh MPRS. Pengangkatan presiden seumur hidup. Pengangkatan presiden seumur hidup melalui TAP MPR nomor 3/MPRS/1963. Rangkap jabatan, di mana pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara diangkat sebagai menteri negara. Kekuasaan presiden tidak terbatas. Kekuasaan presiden melebihi wewenang yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak berjalannya hak budget DPR karena pemerintah tidak mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 1965 atau Orde Baru. Penyimpangan terhadap UUD 1945 periode 1965 yaitu pada masa Orde Baru sampai munculnya gerakan reformasi tahun 1998.
Sistem demokrasi yang dijalankan bersifat feodalisme. Pembatasan aspirasi. Kebebasan berbicara, terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah, dibungkam. Ekonomi kerakyatan tidak berjalan. Ekonomi kerakyatan berubah menjadi ekonomi kapitalisme. Monopoli oleh negara berubah menjadi monopoli oleh keluarga. Supremasi hukum tidak berjalan. Supremasi hukum berubah menjadi supremasi kekuasaan presiden. Lembaga legislatif tidak berjalan. Lembaga legislatif tidak mewakili rakyat, bahkan tidak inspiratif karena hasil rekayasa politik. Bermunculannya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Sampai di sini dulu video kali ini. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.